Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Kadang-kadang Mama Ira suka terbalik, kali ini, hari ini, hari ini. Nah, udahlah, sah aja buat Cinderella mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Hari ini Mama Ira punya cerita. Ih, seru banget tau gak? Mama Ira hari ini jalan berdua sama Mami Lala. Mami Lala adalah ibu sambung dari anak-anak kami. Terus kita berdua gerilya dong di toko kain untuk cari seragam buat para orang tua kita. Buat Yangti, buat Mamimun, buat Popo, Kungkung. Terus adalah tuh perintilan-perintilan lain gitu ya. Aduh, serunya luar biasa. Walaupun Mama Ira puasa ya, tapi kayaknya kita menikmati banget setiap momen yang ada gitu. Kita merasakan tanggung jawab sebagai seorang ibu, mama dan mami untuk membahagiakan anak kita, Kaila dan Fikri. Aduh, itu ya. Saya bisa merasakan bahwa bonding saya dengan Lala tuh kuat banget gitu. Kita tuh bisa cerita ngalor ngidul, bisa cerita apa saja dengan suasana yang sangat menyenangkan. Ya, kadang-kadang orang suka bingung kan, kok bisa Mama Ira? Bisa. Kenapa? Karena kita sama-sama meredam ego kita. Kita sama-sama merasakan ketenangan dalam batin kita. Ya, hidup dengan sederhana dan ketenangan batin. Ini satu bentuk korelasi yang luar biasa dan kami sangat menikmati ini semua. Oke, gimana kalau kita ngobrol tentang 5 sikap sederhana yang bisa membuat batin kita lebih tenang? Ya, oke, let's go. Mari kita ngobrol. Bicara tentang kehidupan. Kehidupan adalah proses. Proses apa yang kita jalani dari hari ke hari. Rutinitas. Sebutin deh mau rutinitas apa aja dari A sampai B sampai Z gitu, ya kan? Mau senang, sedih, bahagia, stres, depresi, pokoknya campur aduk. Itu namanya kehidupan, ya. Tapi banyak banget yang ngomong, Mama Ira, kita tuh kok susah banget ya menikmati hidup. Rasanya tuh hidup kok tidak tenang banget ya. Gitu. Enggak, tadi saya malah nyantai-nyantai aja. Walaupun telepon, Mami, oh ya. Yang satu ngurusin adik Koko harus les. Yang satu ngurusin adiknya harus ngapain. Tapi kita semuanya nyantai-nyantai aja gitu. Jadi kuncinya adalah hidup kita tuh bisa tenang kalau kita sendiri bisa mengontrol apa yang harusnya kita kontrol dari emosi. Kita harus tahu persis beradaptasi dengan situasi kondisi yang berlaku. Iya nggak sih? Iya, begitu. Jadi kalau kita ingin merasakan ketenangan batin, bukan tujuan yang utama yang kita capai, ya, yang bukan tujuan yang harus dicapai. Sekali lagi saya ulang, kalau ketenangan batin itu bukan tujuan yang harus dicapai, tapi prosesnya, ya, untuk mencapai ke tujuan yang kita mau. Jadi kita hargai prosesnya, proses pencapaiannya, ya, apa yang kita harapkan itu namanya ketenangan batin. Tenang aja, udah jalanin. Walaupun kita sungsang sumbel nih, ya kan? Kalau mikir kalau mau nikahin anak, ya kan? Gimana Mbak Maya atau gimana ya lah gitu kan. Kalau kita mau nikahin anak kan Bapak Ibu yang udah pernah merasakan menikahkan anak ya kan, yang di atas kertas kan beda. Ya, kalau kita nilainya mestinya 10, kalau kita ada di lokasi kan nggak jadi 10 nilainya. Benar nggak? Oh ini lupa, oh ini kurang ini. Ya, tapi kita hadapi dengan hati yang tenang. Oke, artinya kita sama-sama mengontrol gitu. Nggak ada rasa ego, nggak ada rasa segala macam. Pokoknya tadi TOP BGT ABS. Abis maksudnya. Ya, apa sih sikap sederhana yang bisa membuat batin kita lebih tenang? Pertama, dekatkan diri kita kepada Allah, Sang Dekatkan diri kita kepada Allah, Sang Maha Pencipta, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang paling utama. Dengan cara apa? Tentunya dengan segala hormat misalnya. Saya berbagi cerita aja ya. Kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak berzikir, ya kan? Kalau kita lagi stres gitu kan. Kalau
Kalau saya sebagai yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada di hati kita, saya selalu istighfar, ya astagfirullah, ya kan, lalu berzikir gitu loh. Terus apalagi ya, sholat pasti, ya kan, itu salah satunya. Kalau ada waktu lebih, kalau kita bisa nonton panjang, kenapa kita nggak menyempatkan diri juga nonton film atau apa, kita menyempatkan diri membaca Al-Quran ya, dengan terjemahannya, sehingga kita tahu makna yang ada, yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran itu apa, yang bertujuan untuk kita pahami ajarannya ya, agar kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar lebih ikhlas ya, bersihkan hati kita gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita lebih tenang gitu ya. Kedua adalah bangun hubungan positif. Oke, kita harus bentuk tuh hubungan yang positif dengan lingkungan yang positif. Ingat loh, kalau kita udah tahu lingkungan yang kita toksik, harus gimana? Ya, cabut. Kalau katanya orang dulu, ya, zamannya masih okem-okem, cabut yuk. Sedap. Ya kan, cabut, udah tinggalin hubungan toksik. Untuk apa? Nggak ada untungnya juga gitu. Yang udah-udah malah kita stres berat. Oke. Jadi ciptakan hubungan yang positif, bangun dengan lingkungan yang positif juga. Jalin silaturahmi ya, dengan hubungan yang baik ya, yang sehat dengan semua orang gitu, yang kita sayang. Ya, teman, sahabat, kerabat, keluarga, ya, saudara-saudara kita gitu. Lalu lakukan apapun dengan tulus. Nah, ini penting ya. Kalau kita melakukan apapun dengan tulus gitu ya, saling memberi dan menerima ya, tanpa pamrih, itu impact-nya buat batin kita pun terasa lebih bahagia. Selain tenang ya, bahagia. Kita bisa memberikan sesuatu dengan ikhlas. In return, insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan yang bagus gitu ya, yang membuat kita juga bahagia ya. Ketiga adalah jaga keseimbangan dalam hidup. Oke, jaga keseimbangan dalam hidup itu artinya mindfulness, hidup dengan kesadaran penuh gitu ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, hargai diri kita sendiri dan orang lain, dan masih banyak lagi. Tetapkan batasan hidup. Ingat yang waktu itu Mama Ira juga coba untuk share bersama, kita perlu mengatakan tidak kalau kita tidak mau. Jangan kita mengiyakan aja. 4, berlatih memaafkan dan melepaskan. PR banget Mama Ira. Berlatih melepaskan dan memaafkan. Ini berhubungan dengan hati nurani. Oke? Bagaimana kita bisa merasakan hati yang besar, yang luas gitu. Kalau katanya orang tua kita bilang, ya, diusahakan ya semaksimal mungkin kita memiliki hati yang luas. Ya, belajar untuk memaafkan, mengikhlaskan ya segala sesuatu yang membebani pikiran kita, hati kita gitu ya, apa saja gitu ya, yang bakalan distract nih, udah nggak usah, kita belajar pelan-pelan ya, rilis semuanya, nggak boleh dendam ya, seperti itu ya. Oke, kan kita sadar nih bahwa manusia tidak sempurna ya, kita pun juga pasti membuat kesalahan gitu. Ya dong, nggak mungkin lah kita nggak membuat kesalahan atau kita pernah menyakiti orang lain. Jadi kita harus belajar memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, ya, melepaskan segala beban kehidupan yang bakalan membuat kita rungsing dari pikiran kita dan lain sebagainya. Kelima adalah bersyukur. Ini penting banget. Kalau bersyukur itu kita menghargai diri sendiri. Kita menghargai proses pembelajaran dalam hidup ini, kita cintai diri kita sedemikian rupa ya. Penuhi hidup kita dengan pandangan-pandangan yang positif ya dari perjalanan hidup kita ini, supaya apa yang akan kita lakukan nanti ke depannya itu akan membuahkan hasil yang cantik, yang manis dan indah. Oke, jadi itu tadi ada 5 sikap sederhana yang perlu kita lakukan ya untuk diri kita sendiri. Impact-nya untuk orang lain juga semakin baik. Oke, jujur saya tuh sangat lelah, jadi saya permisi, mau istirahat dulu. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama, kita jumpa besok. Terima kasih ya udah nonton Ira Maya Sofaril. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk.